Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba menjelaskan ya tentang product knowledge dari AllSmart. Kita sama-sama tahu bahwa pemetaan bakat selama ini itu memang ilmunya sangat berkembang ya, mulai dari pengamatan secara individual atau secara visual oleh para orang tua, kemudian ada psikotes ya, ada ilmu psikometri dan ada juga biometri, dan terakhir itu dikembangkan juga teknologi aplikasinya. Jadi di sini saya ingin memulai seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Lalas tentang product knowledge AllSmart. Jadi saya akan mulai dari perkembangan analisa sidik jari itu sendiri ya. Meskipun nanti untuk perkembangan analisa sidik jari karena memang ini sudah dimulai dari beberapa tahun silam gitu ya, tapi nanti saya mencoba untuk merangkum saja kira-kira seperti apa perkembangan dunia perkembangan analisa sidik jari itu sendiri di dunia ya, tidak hanya di Indonesia. Baik, ini saya coba. Ini ada latar belakang kalau dari kita ya, dari sisi muslimnya, saya tidak akan bahas di sini. Kemudian ini ada evolusi cara mengukur bakat. Nah ya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Jamal ya. Jadi awal yang pertama itu adalah di sini ada pengamatan dan ada psikometri ya. Jadi kalau pengamatan itu berarti kan mengandalkan kemampuan mengamati dari person itu sendiri. Jadi trial and error ya yang banyak sering dilakukan oleh para orang tua. Jadi kalau dari cara pengamatan itu sendiri tentu saja kita membutuhkan waktu yang sangat lama, apalagi kalau misalnya kita secara sebagai orang tua itu kurang memiliki wawasan pengetahuan tentang bagaimana melihat bakat seorang anak. Dan kemudian perkembangan selanjutnya itu ada ilmu psikometri ya. Ilmu psikometri ini sering disebut dengan psikotes atau tes minat dan bakat yang sering dipakai oleh sekolah selama ini dan juga banyak perusahaan. Kemudian dari psikometri sendiri akhirnya berkembang ada biometri sidik jari. Nah, di sini saya langsung ke perkembangan dari biometri itu sendiri. Nah, ini kalau yang ini tadi model biometri yang tadi sudah sempat dijelaskan ya oleh Pak Jamal tentang metode biometrik. Di sini ada 13 ya, dari 13 teknik biometrik di sini ternyata fingerprint memiliki angka validitas yang paling tinggi ya. Nah, kemudian ini historis penelitian dari analisa sidik jari. Memang analisa sidik jari ini pertama kali dipakai itu adalah untuk sebagai alat identifikasi person ya. Jadi identifikasi terutama adalah identifikasi di dunia kejahatan ya, kepolisian. Jadi dari sejak tahun 1887 itu pertama kali dibuka Biro Sidik Jari di India, di Kalkuta. Sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi kriminal. Kemudian di tahun 1905 itu sidik jari dipakai oleh Angkatan Darat Amerika Serikat, ya masih tetap sebagai fungsinya sebagai alat identifikasi pribadi. Kemudian FBI juga sudah mulai memakai sidik jari itu di tahun 1924. Dan di tahun 1970, nah ini adalah cikal bakal analisa sidik jari yang berbasis ilmu dermatoglifik. Jadi ilmu dermatoglifik di sini ini adalah bidang ilmu yang khas ya, baik psikologi maupun psikologi, dan dapat dianalisa atau dibuktikan melalui antropologi, genetika, dan statistik. Basicnya adalah analisa bentuk dari sidik jari itu sendiri. Jadi mulai dari lengkungannya, kemudian model dari sidik jari itu sendiri. Kemudian di tahun 1974, nah ini mulai dikembangkan di dunia psikologi sendiri oleh Beverly Jeggers ya.
Sidik jari tercermin dalam karakteristik dan psikologi seseorang. Jadi dalam sidik jari itu kita bisa melihat karakteristik masalah psikologi seseorang. Dan berkembang lagi di tahun 1992, dermatoglifik itu digunakan juga ternyata bisa juga untuk mengidentifikasi di bidang kesehatan. Jadi ternyata dari analisa sidik jari itu sendiri bisa diketahui kira-kira seseorang itu punya potensi penyakit apa saja gitu. Jadi di sini kalau penelitian awalnya ini yang bisa diidentifikasi itu adalah penyakit endometriosis, Alzheimer, gangguan pendengaran, rongga hidung dan lain-lain. Nah, ini di tahun 92. Kemudian perkembangan selanjutnya ini seperti tadi disampaikan disinggung ya, sempat disinggung oleh Pak Jamal, yaitu di tahun 2004 ada konferensi IBMBS, yaitu Lembaga Internasional untuk Biometrik dalam hal perilaku masyarakat, baik di Amerika Serikat, Jepang, maupun Taiwan. Jadi di konferensi itu sendiri membahas tentang metode pengembangan multiple intelligence berdasarkan dermatoglyphic research. Di sini penelitinya atau tokoh yang menyampaikan simposiumnya itu adalah Dr. Mary Lay, PhD. Beliau dari Taiwan dan pendidik juga. Jadi beliau menggunakan analisa sidik jari ini untuk memetakan siswa-siswanya. Jadi selama 20 tahun penelitian beliau lakukan dan sampel yang dipakai itu mereka kumpulkan sampai angka 10.000 siswa. Jadi selama penelitian itu juga, Dr. Mary Lay itu sudah menggunakan metode pendidikan yang berbasis potensi. Jadi di sini beliau menemukan bahwa ternyata betul dari hasil analisa sidik jari itu benar-benar mampu memetakan potensi seseorang, bakat terkuatnya ada di mana, bakat lemahnya di mana, kemudian cara yang tepat untuk mengajari mereka di dalam menguasai materi itu seperti apa, sampai kepada bagaimana pola untuk bisa mendekati ya atau memotivasi setiap anak didik, karena kita sama-sama tahu individu itu bersifat unik ya. Jadi karena mereka unik maka akan ada perbedaan yang sangat-sangat beragam untuk masing-masing siswa, baik tentang cara belajarnya, kemudian cara memotivasinya gitu ya. Dan ini memang sering kita dengar ya keluhan dari para orang tua, saya sudah coba cara begini Bu, nggak bisa, saya sudah coba cara begini, tidak bisa juga. Jadi analisa sidik jari akan membimbing orang tua bagaimana cara yang tepat untuk mendekati si anak, cara yang tepat untuk bagaimana mengajari si anak untuk menguasai materi dengan lebih mudah. Kemudian selanjutnya adalah ini tadi sudah disinggung juga oleh Pak Jamal ya, tentang keunggulan biometrik sendiri itu ada 7 variabel ya yang membuat metode biometrik ini memiliki keunggulan yang sangat luar biasa. Ya, kalau dibandingkan psikotes, sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan psikotes ya, karena kalau biometri itu kan kita membaca atau memfoto ya, memfoto potensi dasar yang dimiliki oleh setiap individu. Kalau psikotes itu adalah memotret kondisi saat ini gitu. Jadi kalau mau digabungkan ini sangat luar biasa gitu ya. Jadi kalau mau digabungkan, ketika kita melihat hasil analisa sidik jari itu, kita bisa melihat nih potensi dasar yang dimiliki si individu itu apa. Kemudian ketika kita melihat hasil psikotes saat itu, oh ternyata hasil psikotesnya seperti ini. Kira-kira kok tidak sesuai ya dengan hasil analisa bakat melalui sidik jari. Oh berarti ini hambatannya ada di mana? Atau niche-nya ini ada di mana gitu. Harusnya ketika kita berpatokan kepada potensi dasar seseorang secara genetik, itu akan memudahkan setiap individu untuk mengembangkan potensinya secara lebih baik dan lebih mudah tentunya, gitu ya. Baik,
saya tidak jelaskan lagi ini tadi karena tadi sudah dijelaskan sama Pak Jamal ya tentang 7 variabelnya. Kemudian ini ada tabel hasil uji validitas menggunakan SPSS yang sudah kita lakukan baru tiga ranah ya, yaitu tentang gaya belajar, dominasi otak, dan multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jadi dari hasil analisa komparatif dengan menggunakan teknik independen, sampelnya adalah t-test, memberikan hasil masing-masing 0,573 untuk gaya belajar, 0,561 untuk dominasi otak, dan 0,974 untuk kecerdasan majemuk. Jadi dari ketiga hasil di atas menunjukkan signifikansi di atas standar error yaitu 10%. Hal tersebut memberikan bukti cukup bahwa tidak terdapat perbedaan antara hasil analisa psikometri ataupun biometri fingerprint. Ya, nah ini seperti tadi dikatakan oleh Pak Jamal ya bahwa hasil analisa sidik jari dengan hasil asesmen psikologi secara psikometri itu saling mendukung. Jadi ini pernah kita lakukan juga di sekolah Al-Azhar. Kebetulan waktu itu ada seleksi calon pimpinan Al-Azhar seluruh Indonesia. Jadi waktu itu saya sengaja menggunakan dua metode ya, yang satu adalah asesmen psikologi menggunakan psikometri dan satu lagi adalah dengan Allsmart. Dan ini sangat-sangat membantu para psikolog untuk melihat perbedaan atau perbedaan atau apa ya istilahnya ya. Kira-kira sebenarnya orang ini seperti misalnya sebenarnya anak ini punya potensi nih di bidang ini. Tapi kenapa ya kok nggak muncul ya gitu. Atau sebenarnya ini punya potensi leadership-nya cukup bagus. Tapi ini ternyata leadership-nya ini baru sampai sini. Nah, kira-kira apa nih yang harus mereka lakukan? Dan tidak tapi yang sering terlihat itu justru antara hasil analisa bakat dengan hasil asesmen psikologi itu tidak jauh berbeda, gitu ya, tidak jauh berbeda. Jadi ini mengindikasikan bahwa sebenarnya secara individu kita sebenarnya juga punya naluri ya untuk bisa melihat potensi kita yang lebih dominan itu di bidang apa. Oke, kemudian ya ini faktanya bahwa ternyata kalau memakai experience tradisional itu kita akan membutuhkan waktu sampai 3 tahun ya. Tapi dengan deteksi biometri itu dalam waktu 10 menit ya, 10 menit itu dari mulai kita merekam sidik jari itu sendiri sampai dengan analisa itu waktunya sekitar 10 menit. Oke. Nah, ini keunggulan produk Allsmart-nya. Ini tadi tampilan untuk apps kita ya, Pak. Tampilan untuk apps kita. Ini keunggulannya, tidak butuh waktu lama. Kemudian tidak membuat cemas peserta tes. Jadi kalau di psikotes itu kan masih ada faktor individu ya, yang bisa mempengaruhi hasil tesnya. Jadi kalau untuk fingerprint, meskipun anaknya cemas atau takut, itu hasilnya ya tidak akan berpengaruh ya, karena memang basisnya adalah sidik jari yang bersangkutan. Kemudian tidak ada vonis bahwa orang yang satu lebih bodoh dari yang lainnya, akurasinya sangat tinggi, cukup dilakukan sekali seumur hidup, tidak tergantung situasi psikologis ya. Kemudian bisa untuk anak autis atau hiperaktif, hasil tes dapat diperoleh lebih cepat dan kapasitas jumlah pengukuran bakat dalam satuan waktu cukup besar. Oke, nah ini hasilnya. Dari hasil analisa Allsmart itu ada 10 aspek yang kita lihat. Ada learning sensitive, ada response style, learning style, brain lateralisasi, general skill, pengembangan otak kanan dan kiri, multiple intelligence, personal mapping, basis motivasi, dan penjurusan. Oke, sebelum kita melangkah ke yang kita lakukan setelah analisa, saya akan mencoba untuk menjelaskan ini. Saya buka dulu tampilan hasil dari Allsmart-nya. Contoh ya.
Oke, ini aspek pertama yang kita ukur, yang kita lihat, yaitu tentang daya respon. Di sini ada dua tipe ya, ada tipe responsif dan ada tipe analytical. Nah, dari sini, dari grafik ini, cara membacanya adalah ini ada garis tengah, ada garis merah di tengah-tengah di sini. Kalau dia area areanya di sini, itu berarti dia termasuk yang tipe analytical atau skornya antara 0 sampai 300. Tapi kalau skornya di atas 300, berarti dia dikategorikan sebagai yang memiliki respon yang cenderung responsif. Nah, untuk grafik yang pertama ini semakin kecil angkanya, ini berarti yang bersangkutan termasuk individu yang analytical. Nah, kalau semakin ke atas berarti dia ada kecenderungan untuk bersifat responsif. Ya. Jadi di sini kalau analytical itu ketika dia mendapatkan satu materi atau suatu informasi, biasanya dia tidak langsung memberikan respon, tapi dia endap dulu, dia renungi dulu, dia amati dulu, kira-kira materi atau informasi yang barusan dia terima itu benar apa enggak sih gitu, valid atau enggak sih gitu. Jadi kalau misalkan dia betul, dia rasa valid, maka dia akan baru memberikan respon. Nah, kebalikannya kalau responsif itu yang bersangkutan ketika mendapatkan satu materi atau satu informasi cenderungnya memang secara cepat memberikan respon. Ya, jadi pemikiran, perenungan itu lebih singkat daripada anak-anak yang tipikalnya adalah analytical. Kemudian selanjutnya adalah gaya belajar. Nah, untuk gaya belajar di sini kita cukup memperhatikan kira-kira skor yang paling tinggi itu apa. Kebetulan di sini contohnya adalah skor yang paling tinggi itu adalah visual. Berarti anak ini lebih mudah untuk belajar secara visual atau secara mengamati. Jadi kalau visual itu kan berarti dia lebih suka dia lebih mudah belajar itu dengan membaca, membuat rangkuman ya. Kemudian mengamati gambar. Nah, itu adalah visual. Kalau auditori dia cenderung lebih tajamnya itu adalah di pendengaran, dan kinestetik itu dengan olah tubuh. Jadi anak-anak yang kinestetik itu biasanya memang kecenderungannya tidak bisa diam ya, atau tidak betah duduk dalam rentang waktu yang lama. Ini adalah kinestetik. Nah, kalau ada kalanya ya, kalau selama ini saya perhatikan di grafik ini itu saya tidak pernah menemukan yang skornya 0 dari 3 gaya belajar ini. Ini menandakan apa? Ini menandakan bahwa setiap individu sebenarnya punya potensi untuk belajar secara visual atau auditori atau kinestetik. Hanya saja ketika kita melihat skor yang lebih tinggi di area salah satu dari gaya belajar ini, itulah yang paling mudah dia lakukan ketika mereka belajar. Ya. Jadi di sini bukan berarti dia tidak bisa auditori atau kinestetik, karena di sini juga mereka ada kemampuan walaupun tidak semenonjol secara visual. Ya. Oke, kemudian selanjutnya ini ada serambi otak atau dominasi otak. Ini juga cukup kita perhatikan skor yang ada di diagram. Ini terlihat kalau di contoh di sini adalah otak kanannya lebih tinggi ya dibandingkan otak kiri. 54,7% kanan dan kirinya 45,3%. Nah, apakah ini bisa dikatakan seimbang? Belum, ya. Jadi secara ilmu itu yang bisa dikatakan seimbang antara kanan dan kiri kalau perbedaan skor antara kanan dan kiri itu kurang dari 1%. Jadi kalau misalkan yang satu adalah 49, yang satu 51, itu belum dikatakan seimbang. Ya, jadi kalau yang dikatakan seimbang itu apa? Bagaimana? Yang perbedaannya kurang dari 1%. Jadi dari grafik ini pun saya menemukan bermacam-macam hasil juga ya. Ada yang sangat
fantastis ya, sangat ekstrim perbedaannya. Jadi saya pernah menemukan otak kanan itu sampai 70%, otak kiri 30% atau dan sebaliknya. Tapi saya juga pernah menemukan benar-benar seimbang angkanya 50%, 50. Jadi apa yang terjadi ketika angkanya ini sama, ini benar-benar di grafik selanjutnya itu semua skornya itu sama gitu. Ini luar biasa ya. Jadi memang satu aspek akan berkaitan dengan aspek yang lainnya. Oke, kemudian ini kemahiran atau saya bilang ini adalah keterampilan dasar ya. Dari keterampilan dasar di sini ada 5 aspek yang bisa dilihat, yaitu operasional, manajerial, leadership, komunikasi, dan adaptasi. Dari sini pun orang tua cukup memperhatikan kira-kira skor yang paling tinggi apa. Di sini kebetulan skor yang paling tinggi adalah kemampuan adaptasi. Berarti individu ini memiliki kemampuan adaptasi yang lebih menonjol dibandingkan keterampilan di bidang operasional. Apa sih operasional? Operasional itu adalah untuk jenis pekerjaan yang membutuhkan ketelitian, kecermatan, gitu ya, detil gitu. Nah, kemudian bagaimana manajerialnya? Ternyata manajerialnya nomor 2 nih ya, rankingnya nomor 2 setelah adaptasi. Jadi anak ini memiliki kemampuan memanage semua tugas-tugasnya, termasuk juga memanage waktu ya. Jadi dia kemampuan untuk memanage-nya itu sangat bagus. Nah, apa bedanya dengan leadership? Kalau di leadership di sini ada kemampuan untuk mengkoordinir orang, kemudian untuk mengarahkan orang, untuk melobi orang, untuk mengambil keputusan. Sementara kalau manajerial itu hanya sebatas memanage semua tugas-tugasnya. Jadi ini perbedaan adalah antara manajerial dan leadership. Kemudian ada aspek komunikasi juga. Nah, dari 5 aspek ini pun saya tidak pernah menemukan yang skornya 0, gitu ya. Jadi kalau kita bicara potensi dasar itu, Bapak, sebenarnya sekecil apapun potensi dasar, misalnya ini yang paling kecil apa, operasional misalnya. Tapi ketika kita misalnya mau mengasah kemampuan yang memang potensinya kecil, tapi kalau diasahnya itu runtut, terus menerus gitu, itu bisa juga menjadi satu keunggulan yang bersangkutan. Tapi kalau misalkan nih adaptasinya skornya tinggi, tapi ternyata lingkungan itu membuat dia tidak mampu mengembangkan kemampuan adaptasinya, itu bisa juga. Jadi anak-anak yang saya pernah waktu itu ketemu dengan anak SD ya, anak SD. Kemampuan adaptasinya itu tinggi sekali. Tapi ketika dia bertemu dengan saya itu nggak bisa ngomong sama sekali, nggak keluar suaranya gitu ya. Benar-benar dia kesulitan atau mengalami hambatan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Tapi ternyata setelah saya konseling, nah di situ ada hambatan. Nah ketemu nih ternyata. Kenapa? Padahal ini sebenarnya potensi adaptasinya tinggi, tapi karena hambatan itu ada hambatan, jadi kebetulan waktu itu bapaknya itu terlalu menuntut ya, tuntutannya terlalu tinggi, jadi anak itu dituntut memiliki selalu mendapatkan nilai yang sempurna, jadi akhirnya anaknya tertekan dan setiap dia mau main itu selalu dilarang gitu. Udah buat apa sih main, belajar aja, sebentar lagi kan kamu ulangan, atau tugasnya lagi banyak, pokoknya nggak ada main, pokoknya waktunya belajar. Jadi akhirnya kemampuan adaptasinya tidak terasah dengan baik. Jadi ketika saya menggunakan hasil Allsmart ini sendiri, saya cukup terbantu, banyak terbantu malah ketika saya melakukan konseling untuk membantu para orang tua dan juga siswa-siswa ya untuk menyelesaikan semua permasalahannya. Jadi saya dipermudah untuk menemukan inti permasalahan itu ada di mana gitu. Itu sangat-sangat membantu buat konseling ya. Baik, kemudian selanjutnya adalah ini tentang brain potensial, potensi otak. Ini ada 10 ya. Ada 10. Ini kalau kita lihat nih potensi otak.
Ada 10, mulai dari apresiasi musik, audiolinguistik, kecekatan, seni fisik, konseptual imajinasi, logika, observasi, perencanaan, pengamatan, dan relasi atau network. Nah, tapi di sini beda dengan multiple intelligence ya. Kalau multiple intelligence itu grafiknya ini, ragam bakat kita sebutnya, itu ada 8 ya. Ada body kinesthetic, intrapersonal, interpersonal, linguistik, logik, matematik, musik, naturalis, dan visual spasial. Namun sebenarnya dua hal ini saling berkaitan antara ragam bakat dan juga potensi otaknya. Kita lihat sebentar ya. Di sini yang paling tinggi adalah naturalistik. Naturalistik itu adalah segala hal yang berhubungan dengan makhluk hidup ya. Kemudian visual spasial, dan yang ketiga logik matematik. Kita lihat ke atas. Kira-kira untuk potensi otaknya seperti apa. Nah, ternyata dia memiliki poin tertinggi di perencanaan. Ini juga sesuai dengan grafik yang di atasnya tadi, yaitu manajerial. Jadi ketika dia memiliki manajerial yang tinggi, biasanya itu memang ditunjang oleh skor perencanaan yang tinggi juga. Ya. Kemudian logiknya 10,85 ini masih termasuk tinggi ya, angka di atas 10, konseptual imajinasi. Dan kita lihat di sini ternyata benar logik matematikanya juga lumayan tinggi ya, 10,85. Dan kemudian perencanaan yang tadi disebutkan di atas ternyata terkaitnya adalah di sini. Di naturalistik dan juga di visual spasial. Kalau visual spasial itu adalah untuk kemampuan untuk melihat ruang bidang gitu ya, atau untuk profesi arsitek biasanya ini sangat-sangat dibutuhkan kemampuan visual spasial. Nah, di sini di grafik di sini itu yang perlu diperhatikan oleh orang tua itu biasanya antara 2 sampai 3 kecerdasan atau bakat ya. Di sini paling tinggi naturalis, visual spasial, atau logik matematik. Kenapa harus 3 yang harus diperhatikan? Karena kita juga harus menyesuaikan dengan minat yang bersangkutan, kemudian juga aspek pendukung. Aspek pendukung kira-kira dia lebih mudah mengembangkannya itu di bidang apa. Jadi seperti misalnya ketika kita bertemu dengan anak-anak yang misalnya ini musiknya tinggi gitu ya, musiknya tinggi, tetapi dia tidak punya wadah ya untuk bisa mengembangkan kemampuan musiknya secara baik. Jadi akhirnya kemampuan musiknya juga tidak bisa diasah secara maksimal. Nah, karena mungkin musiknya tidak bisa diasah secara maksimal, kita mencoba untuk yang kedua apa gitu. Jadi skor yang kedua itu apa gitu. Jadi di sini kita lebih mudah untuk diarahkan kira-kira anak-anak ini bisa diasahnya itu di bidang apa saja ya. Oke, kemudian selanjutnya adalah ya ini keterangan di sini itu adalah menjelaskan tadi setiap bidang aspek bakatnya. Di keterangan di sini juga kita bisa melihat adalah kecenderungan karir si cerdas alam ya. Ini saya baca di naturalistiknya. Kecenderungan karir si cerdas alam adalah ahli biologi, peneliti alam, ahli farmasi atau polisi hutan, ilmuwan flora fauna, petani, peternak, ahli cuaca, dokter hewan, pecinta alam, aktivis lingkungan hidup, aktivis binatang, dan lain-lain. Jadi di sini orang tua juga bisa membayangkan, oh kira-kira saya mau mengarahkannya itu di bidang apa nih, anak-anak kira-kira minatnya lebih ke arah mana? Lebih ke arah farmasinya atau lebih ke arah flora fauna gitu ya. Itu akan lebih mudah membantu para orang tua. Oke. Kemudian ini satu keunggulan juga di AllSmart, yaitu pemetaan diri atau sering kita sebut personal mapping. Kalau di dunia psikologi, di assessment psikologi ini biasa disebut dengan MBTI ya. Bapak mungkin pernah mendengar MBTI. Di sini ada 4 grafik ya. Grafik yang pertama itu adalah tentang cara bertindak, grafik kedua adalah tentang cara mengambil keputusan. Kemudian grafik yang ketiga itu adalah tentang cara memperoleh informasi dan cara memperoleh energi. Nah,
Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya adalah cukup dilihat arsirannya ini ada di mana. Jadi di sini kalau arsirannya di bawah garis merah, berarti dia termasuk tipe yang judging. Tapi kalau dia di atas garis merah, berarti dia tipenya adalah perceiving. Demikian juga dengan yang di sini. Kalau ini di atas, berarti dia tipenya feeling. Kalau di bawah, berarti tipenya thinking. Nah, keunikan individu itu bisa dilihat dari sini juga. Jadi kalau misalnya kalau di tes lain itu kan oke, sama-sama judging gitu ya misalnya. Tapi di sini ketika kita mendapatkan angka yang tertera di sini, misalnya ada judgingnya di sini kan 3,45. Kemudian ada yang judgingnya sampai 27, pasti akan berbeda penampakan perilaku sehari-harinya, kemudian penampakan dari bagaimana dia cara bertindak sehari-hari itu sudah pasti berbeda meskipun sama-sama judging. Tapi kita bisa melihat seberapa judgingnya sih dia gitu. Nah, kalau di sini 3,45 sebenarnya judging itu kan untuk gambaran orang yang terbiasa dengan schedule, ya, teratur, sistematis, semuanya pokoknya berdasarkan plan yang sudah dia buat. Jadi orang-orang judging itu biasanya tidak mudah untuk beradaptasi terhadap perubahan yang mendadak. Itu judging. Tapi ketika kita melihat angkanya kecil seperti ini, bisa jadi sebenarnya dia tingkat adaptasinya terhadap perubahan yang mendadak itu tidak terlalu bermasalah, bisa jadi, ya. Akan berbeda sekali kalau misalnya kita mengetahui bertemu dengan orang yang judgingnya 30 misalnya skornya. Pasti kesulitan untuk beradaptasi terhadap perubahan yang mendadak itu akan sangat berbeda dengan skornya yang rendah. Nah, itu kelebihan di sini ya. Jadi tidak hanya melihat tipenya judging atau perceiving saja, tapi kita bisa melihat seberapa jauhkah dia judging atau seberapa jauhkah dia perceiving, ya. Nah, untuk penjelasannya ini ada di bawahnya, judging itu seperti apa, perceiving seperti apa, ya, thinking seperti apa. Tapi ini memang penjelasan di sini adalah penjelasan secara umum, ya, karena kalau kita penjelasannya berbasis angka di sini akan kita dapati berjuta-juta barangkali ya variasi dari personal mapping ini sendiri. Ya, jadi kita menghadirkan di sininya adalah penjelasannya secara general. Nah, demikian juga dengan cara mengambil keputusan dan cara memperoleh informasi dan juga cara memperoleh energi. Nah, dari 4 grafik ini, karena kita konsepnya adalah MBTI, ya, adalah ini sebuah alat untuk melihat tipe kepribadian seseorang. Jadi di sini 4 grafik ini kita tidak bisa membaca secara parsial, ya. Kalau kita sempat mungkin kita pernah tahu ada analisa sidik jari juga yang hanya menggunakan dua grafik. Nah, itu berarti dia hanya membacanya secara parsial. Nah, kalau membacanya secara parsial ya kita tidak bisa memotret individu secara keseluruhan. Bisa jadi karena hanya parsial, kita bisa jadi akan salah memperlakukan dia gitu ya, atau melihat kepribadian secara utuh itu bisa jadi salah gitu karena hanya 2 yang dibaca ya. Kalau kita ini keempat-empatnya kita baca. Cara bacanya bagaimana? Di sini hasilnya kita lihat ya. Ini adalah berarti dia tipenya extrovert. Extrovert itu simbolnya adalah E, kemudian intuiting itu simbolnya adalah N. Berarti EN ya. EN kita naik ke atas, feeling dan judging berarti ENFJ ya. ENFJ. Nah, kita lihat di bawah ENFJ. Nah, di sini keluar profesi yang disarankan sesuai dengan gambaran pribadinya dia. Nah, profesi yang ada di sini ini bukan harga mati karena tadi kita harus tahu prosentase dari E-nya itu berapa banyak, prosentase dari N-nya itu berapa banyak, prosentase dari F-nya berapa banyak, dan prosentase J-nya itu berapa banyak. Jadi di sini hanya saran ya, hanya saran kira-kira untuk pribadi ENFJ itu profesi yang cocoknya itu apa. Nah, ini sarannya ada 5 ya. Jadi 5-5-nya ini kita bisa
coba analisa lagi sesuai dengan multiple intelligence-nya, sesuai dengan keterampilan dasarnya. Kalau dilihat di sini, ini Direktur Periklanan, Humas, Konsultan HRD, Manajer Penjualan, dan Staf HRD. Ya. Dan yang terakhir sebelum terakhir ini adalah basis motivasi. Nah, ini yang sangat-sangat dibutuhkan oleh para orang tua dan guru, ya. Karena dengan kita mengetahui basis motivasi setiap anak itu akan membantu setiap guru maupun setiap orang tua bagaimana cara memotivasi yang tepat yang bisa dilakukan oleh kita untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing anak kita. Di sini ada 6. Jadi kalau skornya 0 bagaimana? Kalau skornya 0 ini berarti anak ini tidak bisa nih dengan pendekatan keyakinan dia nggak bisa. Dengan pendekatan yang kita coba dorong untuk antusiasmenya dia juga nggak bisa. Terus yang paling tepat apa? Yang paling tepat di sini karena angka tertingginya ada di rasional berkebalikan, berarti kita banyak bergeraknya di sini. Ya. Jadi rasional berkebalikan itu seperti apa? Rasional berkebalikan itu untuk gambaran individu yang ketika disuruh itu dia malah tidak mau melakukan, tapi ketika dilarang dia malah melakukan hal tersebut, gitu ya. Nah, ini menggambarkan bahwa sebenarnya untuk anak-anak rasional berkebalikan itu memang dia tidak suka kalau diperintah. Terus bagaimana dong? Tekniknya bagaimana? Tekniknya adalah kita kasih analisa misalkan kamu bisa mengambil pilihan A, tapi ini resikonya, ini manfaatnya, ini keburukannya misalnya. Ya, atau ini alternatif B. Alternatif B itu ini yang harus kamu lakukan, tapi ini resikonya. Manfaatnya ini. Dan kita serahkan keputusan kepada yang bersangkutan. Dia lebih nyaman itu kalau pendekatannya seperti itu. Nah, tapi di situasi yang lain, karena di sini ada tiga juga ya basis motivasi yang dimiliki, yaitu ada hubungan, target, dan pertimbangan. Jadi di sini tidak hanya kita beri dia ruang untuk mengambil keputusan sendiri, tapi dia ternyata juga membutuhkan hubungan yang nyaman dengan orang lain. Jadi dia kalau misalnya sudah nggak suka sama orang, itu biasanya akan sulit untuk mendengar saran apapun dari orang tersebut. Jadi harus ada rasa nyaman, ya rasa nyaman dengan orang tersebut. Target, dia juga bisa dikasih target, meskipun di sini hanya 20% ya motivasi berbasis targetnya. Tapi memang dia tipenya memang harus dipakai dengan target. Jadi misalnya ini kalau seorang sales gitu ya, target kamu bulan ini sekian atau target kamu pekan ini sekian misalnya. Nah, itu berbasis target. Terus kemudian kalau anak sekolah bagaimana? Kalau anak sekolah berarti targetnya apa? Targetnya misalnya ini semester yang lalu kamu nilai yang rendah apa? Nah, berarti bikin program. Biar nilainya naik apa yang harus dilakukan. Terus kemudian capainya diukur secara jelas, itu target. Ya, jadi dari sejak dini kita bisa melatih anak-anak itu membuat targetnya sendiri, ya disesuaikan dengan kemampuan yang dia punya. Kemudian kalau pertimbangan di sini dia membutuhkan banyak alasan, ya. Ketika dia diminta untuk melakukan sesuatu atau ketika dia dilarang melakukan sesuatu. Jadi kalau mau nyuruh dia, kita juga harus siap alasannya apa. Kenapa dia harus melakukan itu? Atau kenapa sih dia tidak boleh melakukan itu? Dia butuh alasan yang tepat, alasan yang logis, ya. Alasan yang logis yang bisa dia terima, itu adalah pertimbangan. Jadi kalau kita melihat grafik basis motivasi, ini ada 4. Berarti bagaimana dong untuk penerapannya? Penerapannya disesuaikan dengan situasi yang terjadi pada saat itu. Jadi ada situasi tertentu yang kita bisa memakai pendekatan rasional berkebalikan. Tapi ada situasi tertentu yang lain, dia lebih butuhnya adalah basis motivasinya hubungan. Jadi dia butuhnya, udahlah ya aku yakin kok sama kamu, tenang ya, sabar ya. Nah itu adalah berbasis motivasi hubungan. Kalau target kita kasih semangat, kita kasih challenge supaya dia bangkit dari dari kondisinya saat itu.
Kemudian pertimbangan berarti kita berikan alasan tadi ya. Demikian, ini yang terakhir adalah saran bidang studi. Ini adalah untuk SMA ya. Ini 10, angka 10 ini karena tadi di multiple intelligence ini tidak ada yang sangat dominan. Jadi ini kan perbedaannya sangat kecil ya, 14, 11, 10 gitu. Tapi kalau misalkan ada yang satu dominan ini misalnya naturalistik dominan nih sampai 30 misalnya. Nah, kemudian yang lainnya itu kecil-kecil gitu. Saya pernah mendapati itu linguistik itu sampai angkanya itu 60. Jadi sisanya itu yang lain-lain itu kecil-kecil sekali. Nah, itu baru keluar tuh. Untuk yang penjurusannya itu nomor 1 adalah bahasa. Nah, itu ya. Jadi poin yang pertama ini basisnya adalah tadi multiple intelligence ya. Baru nanti ini adalah urutan kedua, urutan ketiga, dan urutan keempat. Ya. Demikian barangkali Bapak dan Ibu-Ibu penjelasan yang bisa saya berikan ya. Mangga, tunggu. Baik Bu Aini. Ya. Terima kasih banyak Bu Aini atas penjelasannya yang luar biasa, sudah sangat detail. Mudah-mudahan Pak Medi dengan Pak Aris cukup jelas ya Pak. Silakan kalau ada yang di untuk sesi selanjutnya mungkin Pak Aris sama Pak Medi ada yang mau ditanyakan kepada Bu Aini. Dipersilakan Pak. Halo Pak Aris. Pak Medi di unmute, Pak Medi mau tanya itu. Oh iya, Pak Medi di unmute. Ini suaranya belum ada. Ntar saya coba dari sini. Halo. Ya. Maka Pak Medi silakan. Juga ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Penjelasan sangat bagus sekali dan semakin menguatkan lah kita untuk product knowledge gitu ya. Cuma satu pertanyaan yang tadi di grafik, kalau itu angkanya 0, itu tadi kan kalau yang di ENFJ tadi itu berarti bukan angka mati ya, hasil ENFJ. Tapi kalau yang di angkanya 0 itu menggambarkan apa Bu? Misalnya tadi misalnya di basis motivasi tadi misalnya ada 0 itu ya. 0 itu artinya bacanya apa itu? 0. Kalau untuk apa itu angka mati? Mati juga Bu, angka mati atau? Iya, jadi karena ini kan basisnya adalah sidik jari ya Pak, artinya kalau misalkan angka 0 di situ ya berarti dia tidak bisa didekati dengan cara seperti itu gitu. Jadi misalnya nih 0-nya itu adalah target misalnya gitu ya. Nah berarti kalau kita memberikan pendekatan dia dengan cara memberikan target, dia malah mungkin tertekan gitu loh, karena memang bukan tipenya dia target gitu. Paham ya? Nah, tapi tadi agak kelewat juga saya jelaskan ya, di personal mapping tadi itu ada juga kadang-kadang kita menemukan skor 0 Pak. Skor 0, sebentar ya, saya buka lagi. Sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum. Lupa. Bentar. Nah, ada kalanya itu di sini Pak, di di personal mapping atau di pemetaan diri itu kadang-kadang itu dia ada 0. Misalkan ya, di cara memperoleh informasi berarti skornya 0. Nah, skor 0 di sini bukan berarti dia nggak bisa mengolah informasi, tidak, tapi justru dia lebih fleksibel. Jadi situasi tertentu dia bisa intuiting, situasi tertentu lain dia bisa pakai sensingnya gitu. Nah dari sini Pak Medi sudah pernah direkam? Sudah. Hasilnya apa Pak untuk yang personal mapping? Yang pemetaan diri ya Bu ya? Ya, pemetaan diri. Saya yang ini lebih ke judging sama feeling. Ada skor 0-nya? Judging, feeling.
nolnya ya yang diarsir itu mulai dari nol, nggak ada. Tadi yang cacing itu minus 15,39 cacingnya, kayak yang diarsir ya. Oke, saya coba yang ada nolnya ya. Yang ada nolnya itu. Ya. Coba ini ada nolnya nggak ya? Oh, nggak ada ya. Sebentar, saya cari yang ada nolnya ya, Pak. Iya, baik. Kalau basis motivasi tadi ada yang 0. Ya, jadi kalau basis motivasi 0 itu berarti Bapak nggak bisa Ya. tuh dengan pendekatan seperti itu gitu. Ya, ya, oke ya. 0 ya. Bentar. Yang 0 itu apa, Bapak? Boleh tahu? Misalnya keyakinan itu, keyakinan. Keyakinan 0. Bapak keyakinannya 0? Iya. Hasilnya? Iya. Keyakinan berarti Pak Medi. Berarti nggak bisa. Kalau keyakinan 0 itu, ini kebetulan kok nggak ketemu yang 0 ya. Sugesti ya, peran sugesti sangat Ya, susah. Jadi kalau Bapak nggak yakin ya agak susah tuh. Jadi artinya kalau misalkan ikut seminar-seminar motivasi yang kan biasanya kalau seminar motivasi kan suka menggelegar gitu ya Pak ya. Nah itu untuk yang keyakinannya 0 itu kayaknya nggak pas tuh. Jadi paling gitu ya Pak Medi ya Bu. Ya. Yang tinggi hubungan sama itu. Ya, kalau hubungan itu gitu Pak. Jadi basisnya itu adalah rasa nyaman ya, rasa nyaman dengan orang lain, dengan lingkungan gitu. Jadi saya mau nyari yang 0. Nah, ini ada 0 nih Pak. Nah, ini personal mapping ya, ada 0 nih, ketemu nih. Di sini karena ini 0, ini 0-nya ada 1 kebetulan ya. Ada 1. Ini saya kecilin biar. Nah, ini berarti kan dia tipenya apa nih? E, ya, ini kan extrovert, S, ES, ESFJ, atau ESTJ, ya, ada 2. Jadi ini 0 di sini. 0 di sini itu berarti situasi tertentu dia bisa mengambil keputusan dengan mengandalkan feeling-nya, tapi situasi tertentu dia bisa mengandalkan kemampuan thinking-nya. Jadi pengertian feeling di sini bukan berarti dia tanpa pertimbangan atau tanpa logika ya, tapi dia lebih bisa memperhatikan aspek lain atau aspek secara personal. Jadi misalnya nih kita punya faktanya adalah 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalau faktanya 1, 2, 3, 4, 5 berarti keputusan yang harus diambil harusnya A misalnya. Nah, untuk orang feeling biasanya meskipun di situ prosedurnya adalah keputusan A yang harus diambil, tapi dia akan melihat sisi personil dari yang bersangkutan. Itu kalau kita ngambil keputusan A kayaknya belum tepat nih saat ini karena kondisi yang bersangkutan adalah begini. Kita pending dulu deh keputusan A-nya gitu ya. Kita coba kasih perlakuan begini dulu, kira-kira dia mau bisa berubah enggak gitu. Nah, itu feeling. Tapi kalau thinking ini kaku. Jadi dia tegas maksudnya. Tegas, dia benar-benar sesuai SOP. Jadi kalau misalnya harus A yang diambil keputusannya, dia harus A. Jadi dia nggak akan peduli aspek yang lainnya. Nah, tapi bukan berarti thinking itu jelek karena apa? Ada banyak profesi yang membutuhkan cara mengambil keputusannya itu thinking. Apa contohnya? Dokter, gitu ya. Dokter itu ya kalau misalkan gejalanya flu ya dia akan memberikan obat flu gitu, nggak akan mungkin dia memberikan obat sakit perut misalnya gitu. Jaksa itu juga gitu, pengacara begitu juga. Kemudian accounting itu juga thinking gitu, karena kalau accounting digoyang gitu ya bisa digoyang, nah, accounting yang benar itu berarti ya. Seperti itu Pak. Salah jurusan itu. Ya, jadi makanya di sini tipenya 2, ESFJ dan ESTJ. Nah, secara kalau ESFJ
Berarti ini adalah profesi yang disarankan. Kalau STJ ini adalah profesi yang disarankan. Nah, tapi kalau untuk dunia dunia karyawan ya, dunia perusahaan, ini nanti kita tampilannya tidak seperti ini, Pak. Kalau dia kan dia sudah karyawan ya, kalau nanti kita tampilannya seperti ini, itu akan jadi bingung. Waduh, berarti saya nggak cocok dong Bu, gitu ya. Nah nanti kalau untuk karyawan tampilannya adalah misalnya FSJ. FSJ itu tipenya orang. Terus kemudian Lebih ke kekuatan sifat-sifatnya ya, Bu? ya, lebih kepada kekuatan yang dimiliki, kelemahan yang dimiliki, kemudian perkembangannya seperti apa. Itu adalah untuk karyawan. Ya. Demikian juga dengan tipe-tipe yang lainnya. Itu Pak Medi ya. Ya, terima kasih Bu. Jadi bisa dua ya Bu ya, apa hasil ini? Ya, ESFJ dan ESTJ. Ya, betul. Bisa 8 juga ya, Bu? Pernah bisa 8 ya. Dari nolnya banyak. Yang 0, Pak. Diulangi yang untuk karyawan tadi, Bu. Yang ditampilkan apa? Iya, untuk karyawan nanti yang ditampilkan adalah keunggulan yang dia punya atau kekuatan ya, kekuatan yang dia punya, kemudian kelemahannya apa, terus kemudian cara pengembangan dirinya itu harus bagaimana. Itu yang dikeluarkan nanti untuk karyawan. Oh, untuk karyawan dan memang untuk pelajar beda ya? Beda, iya. Oke. Satu lagi Bu, tadi yang mau tanya. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih. Tadi dari Pak Dodi tadi yang menjelaskan tentang aplikasi Allsmart itu kan ada rencana ada berbagai produk layanan di Allsmart Bu ya, gitu. Ya. Maksudnya tuh nanti itu terintegrasi nggak antara Allsmart ini dengan produk-produk yang lain itu untuk dalam kita memasarkannya atau menawarkannya ke customer gitu atau calon customer gitu. Oh iya. Berbagai layanannya itu, ya. Ini kalau kita lihat di sini, ini yang kita lakukan setelah analisa ya. Yang pertama nanti ada konsultasi gratis. Jadi nanti di aplikasi itu Pak ada tombol konsultasi psikolog. Ada layar tombol konsultasi psikolog. Nah di konsultasi psikolog itu nanti nanti ada siapa yang online nih, psikolog yang online siapa. Jadi orang tua itu bisa milih nih, saya hari ini mau konsultasi dengan psikolog siapa. Dan dia juga bisa klik di psikolog itu, ini latar belakangnya apa, pengalamannya di apa, itu keluar nanti Pak di situ. Oke, ya. Nah, terus kemudian konsultasi juga itu ada psikolog itu bisa membuat, kalau dokter itu semacam rekam medis Pak. Kesimpulannya rekam medis. Semacam rekam medis itu ya. Nah, tapi memang itu tidak bisa terbaca di aplikasi karena itu hanya catatan untuk psikolog. Nah, ketika ini orang yang sama akan melakukan konsultasi lagi di lain kesempatan, psikolog yang berikutnya yang misalnya untuk konsultasi kedua dia dengan psikolog yang berbeda misalnya gitu ya. Psikolog yang kedua ini bisa membaca nih rekam medisnya di situ. Ya. Jadi waktu itu catatan konsultasi apa yang harus diperhatikan apa gitu ya, atau nanti psikolog bisa ngecek juga, Ibu saran psikolog yang lalu sudah dilaksanakan atau belum, itu bisa langsung terekam di situ. Ya. Baik. Ya. Baik Bu, terima kasih. Ya. Ya cukup, terima kasih. Ya, sama-sama. Saya mau tanya ini. Mangga, Pak Aris, silakan. Saya itu kalau sama Pak Medi kebetulan yang ada di Pak Medi di saya nggak ada. Yang di Pak Medi nggak ada, saya ada. Kebalikan saya sama Pak Medi. Begitu ya. Saling melengkapi lah Bu. Ya. Apa tuh kira-kira Pak? Yang saya mau tanya ini Bu. Tadi saya dari presentasi itu tahun 2004 itu baru ada penelitian terhadap 10.000 ya. Ya. 10.000 siswa. Terus kemudian yang itu menyatakan bahwa dari hasil itu bahwa tes minat bakat melalui sidik jari ini, ya itu dia.
Nah, itu mulai semacam lebih bisa diterima gitu Bu ya, kurang lebih itu ya. Ya. Nah kalau untuk di Indonesia sendiri Bu, yang saya pengen tahu gitu, di kalangan para psikolog ya, atau apa namanya ya, yang berkaitan dengan ini, dengan tes sidik jari melalui tes sidik jari ini, tes minat bakat melalui sidik jari ini, penerimaannya bagaimana? Apakah maksudnya secara dominan sebagian besar itu sudah bisa terima, atau sebagian masih merasa tersaingi, atau gimana Bu? Itu yang pertama. Ya. Sekalian yang kedua, ini yang berkaitan dengan yang karyawan tadi ya, yang karyawan. Pengalaman Allsmart itu dalam pendekatan ke perusahaan ya, perusahaan yang membutuhkan apa namanya, semacam tes minat dan bakat. Itu selama ini perusahaan-perusahaan macam apa, terus kemudian pendekatannya seperti apa, mungkin bisa share pengalaman. Gitu. Ya. Ya, saya yang kedua dulu yang saya jawab ya Pak. Ya. Kalau untuk di perusahaan memang karena tadi Pak kita terbentur pandemi ya, jadi memang yang pernah saya lakukan itu baru di Al-Azhar Pak. Di Al-Azhar yang seleksi calon pimpinan seluruh Indonesia itu. Terus kemudian ada beberapa sekolah kecil apa namanya itu juga untuk memilih atau menyaring calon kepala sekolah atau pimpinan sekolah. Jadi di situ saya biasanya presentasi atas hasil yang sudah didapat. Kemudian dari presentasi itu saya membantu untuk apa namanya mengambil kesimpulan lah, memberikan gambaran lah, berikan gambaran ini si A bagaimana, si B bagaimana, dan akhirnya melalui diskusi itu akhirnya dapat tuh Pak, oh benar berarti oh ya betul juga ya ternyata si A ini seperti ini. Berarti yang pas yang mana nih Bu? Di antara misalkan sekian calon gitu. Nah, kalau untuk perusahaan secara besar itu memang kemarin kita baru mau jalan dengan itu Pak OKOC. Kita apa namanya OKOC di mana? Di Jakarta. Kita ketemu dengan CEO-nya, kemudian sempat presentasi juga dengan Bang siapa yang abangnya Sandi itu? Lupa namanya, lupa namanya. Jadi di OKOC itu nanti ada program apa namanya training ya, training. Nah jadi Allsmart itu diharapkan terlibat di situ, gitu. Jadi setelah dipetakan melalui Allsmart, kita tahu kelemahannya ada di mana. Karena kan kalau entrepreneur itu kan kita butuh apa namanya profil yang khusus juga ya Pak untuk entrepreneur. Jadi sebagai entrepreneur dia kurangnya di apa namanya. Nah dari situ nanti kita membuat semacam trainingnya mau diarahkan kemana seperti itu. Nah tapi itu juga tadi sekali lagi terbatas, kita ketemu corona, jadi pelatihannya belum bisa dijalankan Pak karena dari OKOC itu pelatihannya mintanya offline ya. Kemudian pertanyaannya ini tahun 2004 ya betul, ini 2004 ini memang jadi 2004 itu jadi 10.000 anak ini Pak, 10.000 anak ini tidak diperoleh dalam tahun 2004 aja. Jadi ini adalah kumpulan dari beberapa tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Dr. Mary Lay itu tadi. Dan di Jerman ya, sekolah gymnasium school itu juga sudah menggunakan basisnya adalah analisa sidik jari. Itu dia pakai dari anak usia umur 5 tahun. Jadi pendidikan di gymnasium school di Jerman itu dari umur 5 tahun itu anak-anak juga sudah dipetakan bakatnya ada di mana, bakat terkuatnya ada di mana. Kemudian di usia 16 tahun mereka sudah langsung terjun ke masyarakat untuk mengimplementasikan bakat yang dia punya. Jadi umur 17 ketika dia masuk perguruan tinggi itu sudah nggak ada salah jurusan Pak di Jerman itu Pak anak-anaknya. Jadi sudah benar-benar sesuai dengan bakat yang dia punya, gitu. Bakat dan pengalaman yang dia punya. Dan untuk di kalangan psikolog sendiri itu betul kata Pak Aris tadi, masih ada yang pro dan kontra, biasalah Pak, masih ada yang pro dan kontra.
Sebagian besar itu kalau yang kontra itu memang dia masih pandangannya masih lebih ke pseudoscience ya. Jadi dianggapnya itu ini nggak ilmiah lah gitu. Padahal sebenarnya kalau kita lihat penelitian, memang kebetulan penelitian itu yang sudah banyak melakukan penelitian itu di luar negeri ya. Itu jurnal juga sudah banyak penelitian-penelitian tentang validitas dari analisa sidik jari itu sendiri. Gitu kira-kira Pak Aris. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama.